Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Dian Amelia dapat kembali lagi dalam program Syiar Ramadan bersama Tribun Timur. Nah, tak lupa juga kali ini kita sudah ditemani oleh Ustadz kesayangan kita, Ustadz Haji Sabarudin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, harus tetap optimis. Insya Allah ke depan ya ada hari kemenangan yang menanti. Nah, tentunya kita dan seluruh umat muslim sudah tidak sabar Ustadz ya. Nah, Tribuners, hari ini kita memiliki tema yang tentunya sangat menarik. Tema kita hari ini adalah virus amal kebaikan. Nah, Ustadz, di sini nih ada kata virus Ustadz. Virus di sini seperti yang kita ketahui kan selalu mengganggu ya Ustadz ya. Ya, nah, betul. Seperti virus-virus di komputer ataupun di mana-mana saja. Nah, Ustadz, bisa tolong jelaskan sedikit nggak Ustadz? Apa sih yang bisa membatalkan amal kebaikan kita selama ini, terutama di saat bulan Ramadan? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, hostnya luar biasa. Ya, semangat. Semangat sekali Ya, Ustadz, semangat sekali. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa amal kebaikan yang kita lakukan itu harus betul-betul safety, ya, terjaga betul, tidak terjangkit oleh virus. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hampir semua aktivitas keseharian kita itu, makanya di zaman COVID ini, ya tentunya harus ya cuci tangan. Kenapa? Supaya kita bisa menjaga diri kita terjangkit virus. Ya, bahkan di aplikasi software itu ya mesti terus ada terupdate terus ya antivirusnya, betul. Bahkan ya pasangan suami istri pun ya itu ada virus-virus yang bisa mengganggu hubungan keduanya ya. Atau kita kenalnya istilah virus cinta. Sekali, Ustaz. Nah, secara umum kita mengatakan bahwa amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita melihat ya atau mendapatkan dampaknya di dunia, bukan hanya, jangan sampai mengatakan oh nanti itu amal ya nanti di akhirat, ya di dunia itu sudah bisa kita lihat. Nah, ada kisah yang diceritakan Rasulullah SAW, 3 pemuda yang terjebak ke dalam goa. Ya, terjadi hujan deras, kemudian ketiganya masuk ke dalam goa. Nah, ketika masuk ke dalam goa untuk berteduh, tiba-tiba ada sebuah ya batu yang cukup besar yang jatuh dari atas kemudian menutupi ya mulut goa tersebut, sehingga tak secercah cahaya pun yang masuk ke dalam goa tersebut. Maka ketiganya berdiskusi. Apa diskusinya? Ya, boleh mengatakan bahwa coba ya berpikir satu persatu. Kira-kira amalan apa yang sudah dilakukan yang betul-betul ikhlas karena Allah, ya, tidak terjangkit oleh virus. Ya, akhirnya dia berpikir. Nah, yang pertama mengatakan bahwa suatu ketika saya disuruh oleh ibu saya ya untuk membeli susu kambing. Ya, akhirnya saya keluar daerah ya, untuk mencari, karena ini sangat langka. Ya, yang banyak itu ya susu kuda liar, ya, ya itu yang banyak. Nah, susu kambing ini jarang. Akhirnya keluar di daerah untuk mencari. Nah, setelah pemuda itu kembali, ternyata orang tuanya sudah tertidur. Dan dia tidak membangunkan. Apa yang dilakukan adalah dia begadang menunggu sampai betul-betul ibunya ini terbangun. Kenapa? Dia takut menyakiti ibunya. Nah, coba kita lihat pemirsa Tribuners, siapa tahu kita disuruh oleh orang tua disuruh Indomaret supermarket, ya kemudian kita kembali. Tiba-tiba kita bangun maki Armi saya beli. Ternyata pemuda ini dia tahan itu sampai dia begadang. Sampai tengah malam, ibunya kebiasaan dia qiyamul lail, terbangun, baru dia mengatakan, "Ma,
ini yang saya dapatkan. Baru kasih bahu luar biasa. Kalau amalan yang saya lakukan ini ya Allah betul-betul ikhlas, ya ini kata kuncinya, betul-betul ikhlas karena mendapatkan ridhomu, maka keluarkanlah kami dari masalah ini. Akhirnya mulut goa itu, batu yang menutupi mulut goa itu terbuka sedikit, sudah ada udara yang masuk. Perlahan-lahan. Ya perlahan-lahan ya. Kemudian pemuda yang kedua mengatakan, saya pikir-pikir dulu, kira-kira amalan apa yang pernah saya lakukan yang betul-betul ikhlas karena Allah, tidak ada sama sekali terjangkit virus, ya tersafety betul-betul. Dia mengatakan suatu ketika saya diajak oleh sepupu saya, sepupu. Kemudian berdialog, tiba-tiba saya digoda. Itu ada itu digoda. Akhirnya hampir terpengaruh, ya, dengan kecantikan, ya, bahkan dalam kisah tanda kutip bahwa tak sehelai pun ya, benang yang melekat di tubuh perempuan tersebut. Sehingga betul-betul digoda imannya, ya bukan cuma imannya digoda, iman dan iming juga digoda. Jadi luar biasa, hampir melakukan perzinahan, kemudian dia lompat. Dia lompat mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan berarti saya takut kepada Satpol PP ada razia. Tapi dia lompat, ya karena dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau betul-betul yang saya lakukan ini, ya Allah betul-betul mendapatkan ridhomu, ikhlas kepadamu, maka keluarkanlah kami dari masalah. Akhirnya pintu batu yang menutup gua tersebut terbuka, tapi belum bisa keluar. Akhirnya yang ketiga mengatakan, saya pikir-pikir dulu, kira-kira amalan apa yang pernah saya lakukan yang betul-betul tidak ada virus-virus yang bisa menghilangkan pahalanya. Ternyata dia pikir ada amal yang pernah dia lakukan, dia pernah mempekerjakan seorang karyawan. Nah kemudian ternyata karyawan tersebut tidak sempat dia terima gajinya, dan karyawan tersebut meninggalkan tempat kerjanya, tidak resign juga, ya akan tapi langsung dia tinggalkan. Ya, tanpa kabar dan derita, tanpa informasi. Nah, akhirnya ya sang karyawan tersebut meninggalkan tempat ini, dan bosnya ini yang mempekerjakan, gajinya itu diinvestasikan. Masya Allah. Ya, bayangkan, ya, diinvestasikan, dia beli sepasang ekor kambing, jantan betina, kemudian diternakkan. Ya di pegunungan, ya kalau di Arab itu di pegunungan itu yang tandus itu dikembalikan betul-betul sampai berkembang biak, ya ratusan bahkan ribuan. Nah ketika sang karyawan tersebut dia pulang untuk apa? Dia meminta gajinya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah diambil. Akhirnya dia mengatakan dengan ikhlas mengatakan, ya, gajimu itu sepanjang yang engkau lihat, ya, kambing itu semua milikmu, ambil semua. Karena itu merupakan hartamu yang diinvestasikan. Apa yang terjadi? Dia ikhlaskan melepas. Kalau ada bos seperti ini, ya, luar biasa. Luar biasa. Ada karyawan yang belum ini dia investasikan, dia beli perumahan, datang karyawannya, oh itu ada perumahan ya tidak usah disebutkan ya, perumahan di mana. Ya. Ternyata dia yang dilakukan, betul-betul ikhlas, saya berikan semua. Kalau ya Allah, kalau betul-betul yang saya lakukan ini ikhlas kepadamu, maka keluarkanlah kami dari masalah ini. Akhirnya dibukakan. Jadi dalam kehidupan dia mengatakan, wah saya beramal ini belum bisa saya dapatkan di dunia. Ternyata beramal ternyata bisa kita jadikan sebagai tawassul. Ya sarana untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar. Diberikan apa masalah tak? Semua orang itu ada masalahnya. Ya, jelas. Ada masalahnya. Maka solusi untuk masalah itu adalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan, bertawassul. Apa itu bertawassul? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah, meminta solusi dengan amal yang diberikan, amal yang sudah dilakukan. Akan tetapi, apakah amalan yang dilakukan itu dijamin terbebas dari virus? Nah, belum tentu. Maka ini yang akan kita jelaskan 5 virus amal kebaikan yang mesti kita hindari. Nah, sebelum Ustadz menjelaskan lebih lanjut nih Ustadz, pastinya Tribuners akan semakin penasaran, soalnya kita akan jeda dulu sejenak. Jadi
Bagi Tribuners yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Dian dan Ustaz Sabarudin, hanya di Syiar Ramadan Tribun Timur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4. Nama saya Meinar, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nah, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai perumda air minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Kembali lagi bersama saya Dian Amelia bersama Ustaz Haji Sabarudin LC. Nah Ustaz, tentunya Tribuners ini sudah pada penasaran ya Ustaz, 5 macam virus yang dapat merusak amal kebaikan kita. Nah Ustaz, jelaskan sedikit dong Ustaz, biar para Tribuners ini pada ngerti apa-apa aja nih virusnya Ustaz, silahkan. Iya, nah tentunya ya 5 ya virus amal kebaikan. Artinya merusak. Ya. Merusaknya itu bisa menghilangkan pahalanya secara keseluruhan. Ini yang kita tidak harapkan. Ya. Siapa tahu kita sudah bersusah payah, ya. Ya, seperti seorang mahasiswa ya, yang sudah menulis skripsi, bahkan tesis dan disertasi, ternyata tidak di-save, mati lampu. Wah, mati lampu lah. Ya, atau terjangkit Sungguh virus. miris, Ya, makanya harus ada di SMADAF dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, ada 5 virus amal kebaikan. Yang pertama yaitu syirik. Syirik. Ya, tentunya ini syirik besar. Ya. Seperti apa itu, Ya, Ustaz? dalam Al-Qur'an dikatakan wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, la yahbitanna amaluhum. Amalnya itu langsung akan habis seketika. Apa itu syirik besar? Adalah menganggap bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah. Contoh, banyak orang semenjak dia pakai batu aki, alhamdulillah Ustaz. Ya, semenjak saya pakai batu aki, alhamdulillah usaha saya lancar. Lancar ya. Padahal kan bukan karena batu akiknya. Bukan karena batu aki. Itu mengatakan Ustaz, semenjak saya batu aki, alhamdulillah selalu dilirik janda. Ya. Jadi syirik besar. Nah, bahwa dari dulu orang-orang kafir itu sudah
Ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan innama yuqarribuna ila Allahi sulfa. Kalau ditanya orang kafir, kenapa engkau menyembah kepada berhala? Dia mengatakan, ya, saya menyembah kepada berhala untuk menyampaikan pesanku kepada Allah. Jadi orang musyrik dulu itu sudah menyembah kepada Allah. Hanya saja dengan syirik, itu syirik menduakan. Nah, jadi manusia saja tidak mau diduakan, ya apalagi Allah. Ya, siapa yang menduakan Allah la yahbatanna amaluhu, maka amalnya itu langsung habis, ya tidak ada yang tersisa. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu melakukan amal dalam keadaan riya, ya bukan karena Allah. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang yang diberikan, ya, yang betul-betul melakukan amar ma'ruf, ya, dan nahi mungkar ini betul-betul ikhlas, ya. Tanpa tekanan, ya betul-betul dia lakukan untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, ada orang yang menyembah berhala. Dia menyembah sebuah pohon yang sangat besar. Ya, kemungkinan ada di situ penjaganya. Akhirnya setiap dia pergi salat subuh, ya, dia salat subuh selalu dia bawa kapak. Ya, dia bawa kapak. Kemudian setelah itu dia kapak itu pohon, tujuannya untuk apa? Supaya pohon itu ditebang dan tidak ada orang menyembah berhala. Oh, itu tiap hari. Muncul setan. Dia muncul setan mengerui. Tidak usah. Ya tidak usah, apa gunanya? Ya, apa gunanya kamu tebang pohon itu? Pokoknya saya mau tebang, ini tempat berhala. Akhirnya setan ingin menguji. Dia mengatakan begini. Tidak usah kamu tebang pohon itu. Saya akan berikan setiap 1 hari 1 keping emas. Di bawah bantal. Akhirnya ini berpikir, ini mulai ada godaan setan, hati-hati. Godaan setan itu akan mengganggu di depan, di belakang, di samping, di kiri, di kanan. Hanya 2 tempat yang tidak bisa diganggu, yaitu di bawah karena sujud, kemudian di atas karena kita berzikir kepada Allah. Nah, karena memang permintaan setan itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya untuk menggoda manusia ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Maka Allah mengatakan, ya ini minal munzarin, kamu diberikan orang-orang yang diberikan umur yang panjang sampai hari kiamat. Maka tujuannya adalah untuk menggoda. Akhirnya digoda. Nah, pada subuh pertama dia bangun. Dia angkat bantalnya. Wah, betul. Ada 1 keping emas. Wah, luar biasa. Akhirnya tergoda. Artinya dia tidak menebang pohon tersebut. Kemudian ya pada hari kedua, ya subuh kedua diangkat. Oh, masih ada. Kemudian subuh ketiga diangkat, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Dia bilang, nah botek kah ini setan ini. Ternyata tidak ada. Baik, kita setelah kembali lagi bersama saya Dian Amelia dan Ustaz Sabarudin. Nah, Ustaz, boleh dilanjutkan nih Ustaz, tadi percakapan kita yang telah terpotong nih Ustaz. Ya betul, ya kisah ya seorang abid ahli ibadah kemudian setan. Akhirnya dia pergi untuk menebang pohon tersebut dalam keadaan emosi, bukan lagi ikhlas. Maka dalam keadaan emosi, akhirnya dia bertengkar dengan setan, akhirnya dikalahkan. Dikalahkan kenapa? Karena dia melakukan bukan lagi karena ikhlas, tapi karena nafsu. Nah, orang yang melakukan amalan karena tidak dengan keikhlasan, apalagi dengan riya, maka itu bisa menghancurkan amalnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ujub. Apa itu? Rasul mengatakan salah satu muhlikat, 3 amalan yang sangat menghancurkan amal kebaikan. Apa itu? Muhlikat. Apa itu muhlikat? Menghancurkan, yaitu asyuh, ya, dan ujub. Ya, orang yang syuh itu kikir, kemudian ujub. Ujub itu orang Buis mengatakan fujiale. Ya, mau dibilang. Iya, saya ini sudah 3 kali haji. Iya kan, biasa sering atau mengatakan, saya kan ini anak pesantren. Saya tuh pesantren kilat. Jadi dia melakukan ujub itu merasa dirinya lebih dari orang lain. Apa yang dilakukan itu juga merasa virus. Kalau kita merasa ujub,
berbangga dengan amal yang kita lakukan, maka itu menghancurkan amal-amalan yang kita lakukan. Itu Seluruh amal amalan, kita, ya. Ustaz, ya? Ya. Kemudian yang keempat adalah mengungkit. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh mengungkit. Nah, dalam Al-Quran dikatakan la tubtilu ya sadaqat, ya, jangan kamu membatalkan pemberianmu itu. Bil manni wal adza. Nah, bil manni ini mengungkit. Ya, mengungkit. Iya, kalau bukan saya itu tidak kuliah itu, ya. Kalau bukan saya ini tidak terbangun ini masjid ini kalau bukan saya. Artinya dia ungkit atau pemberian. Saya berikan kemarin itu. Kapan ada rasa mengungkit amal kebaikan yang kita lakukan, maka itu bisa menghancurkan dan menghilangkan pahala yang kita telah keluarkan. Dan yang terakhir, ini yang berbahaya adalah menyakiti perasaan orang yang diberikan. Nah, ini Ustaz, yang paling banyak sering terjadi. Ada yang memberi, minta terus. Ini, tapi menyakiti. Sudah menyakiti kita walaupun dikasih, Ustaz, ya. Mendingan ya kalau memang kita menyakiti orang lain, ya tidak usah dikasih, cukup dengan senyuman. Ya, ada orang yang minta di jalan, diminta terus, ini ambil ini, baru dikasih Rp1.000, ya. Sudah dimarah-marahin. Maka sekali lagi bahwa 5 virus yang bisa menghancurkan amal kebaikan. Yang pertama syirik besar, syirik kepada Allah, menduakan Allah. Kemudian yang kedua ria, itu merupakan syirik kecil. Yang ketiga ujub, ya, berbangga dengan amal yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah mengungkit sedekah, ya, amalan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir menyakiti perasaan orang yang kita berikan sedekah, dan itu dilarang dalam Al-Quran. Saya mengatakan wala tubtilu sadaqatikum, jangan kamu membatalkan ya sedekah pemberian bil manni, karena ya mengungkit, wal adza ini menyakitkan, ya, menyakiti perasaan hati atau hati orang lain, itu dilarang, itu bisa membatalkan amalan yang kita lakukan. Nah, itu tadi virus-virusnya, Ustaz, ya. Nah, setiap virus itu, Ustaz, kan ada namanya antivirusnya nih, Ustaz. Iya, betul. Nah, apa nih antivirus dari amal kebaikan nih, Ustaz? Iya. Nah, antivirus dari amal kebaikan ini luar biasa, cerdas ini hostnya ini. Iya, antivirus, ya, betul. Ya. Nah, tentunya kalau ya aplikasi itu kan biasanya ada Smadaf, ya, ada ini antivirus dan sebagainya. Bahkan COVID sekarang ini sudah ada vaksin, ya. Ustaz ini sudah divaksin 2 kali. Ya, ada sertifikatnya. Jadi ya luar biasa. Nah, oleh sebab itu bahwa ya antivirus ini seperti apa? Kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan intinya adalah satu, mendapatkan ridha Allah, jangan ridha manusia. Kalau kita amal yang kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah, ini antivirus yang paling terbaik. Kenapa? Karena orang yang ria, orang yang ujub, itu semua mengharapkan ridho siapa? Mengharapkan ridho manusia. Ya, melakukan sesuatu karena ingin dibilang. Ya, tidak ada orang yang ini puji akhirnya dia puji dirinya. Sendiri, ya. Coba kalau kita mengharapkan ridha Allah. Ridha Allah itu segalanya. Yang membolak-balikkan hati manusia, dia puji kita, tidak puji kita, adalah Allah. Yang muqallibal qulub. Wah, yang membolak-balakan hati itu adalah Allah. Jadi tidak usah. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, itu dunia akhirat. Tapi kalau mendapatkan ridha manusia, pujian manusia, itu hanya didapat di dunia. Makanya orang-orang yang beramal, tapi dia tidak didasari dengan iman, ada kata kunci yang kedua, ridha kemudian iman. Tidak didasari dengan iman, akan mendapatkan pujian di dunia. Coba ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi melakukan amal kebaikan, akhirnya dapat pujian tidak? Dapat pujian di dunia, akan tetapi tidak mendapatkan di akhirat. Tapi yang kita harapkan kan bukan hanya di dunia, tapi kita juga mengharapkan di akhirat. Maka kuncinya adalah apa yang dilakukan itu untuk ridha Allah, dan jangan lupa didasari dengan keimanan kepada Allah. Masya Allah, sungguh luar biasa, Ustaz, ya, tema kita hari ini dan kajian-kajian yang telah kita dapatkan hari ini. Nah, Tribuners, itulah tadi sedikit kajian dari Ustaz tentang virus amal kebaikan. Nah, virus aja nih punya Smadafnya, ya, antivirusnya. Nah, makanya kita sebagai manusia jangan pernah mau kalah, ataupun dalam artian misalnya nih, kita berbagi, kita memberi, jangan pernah ada hati yang sering ingin dibilang, oh ya saya mau memberi, tapi dalam artian syirik, Ustaz, ya, dengki, iri, apa ya. Nah, baiklah Tribuners, sekian itu dari saya.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Sabarudin. Terima kasih Ustadz sudah mau Sama-sama, menemani saya alhamdulillah. dalam tema kita kali ini. Nah, tetap saksikan Syiar Ramadan pukul 17.20 hanya di Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4, Nama saya Meinar, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nak, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin.